Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat bertemu kembali pada mata kuliah mikrobiologi akuatik pada materi limbah dan bioremediasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa macam-macam limbah, ada limbah cair dan limbah padat. Nah, limbah cair itu proses pengolahannya menggunakan lumpur aktif dan digester, sehingga hasil akhirnya akan memperbaiki kualitas tanah. Kemudian pada tahap pengolahan lumpur menggunakan lumpur aktif ini akan menghasilkan limbah padat. Limbah padat ini nantinya akan terjadi proses pemilahan. Apakah pemilahan ini dapat dilakukan dengan dibakar, apakah sulit hancur, dan apakah berbahaya. Nah, ketika dapat dibakar, maka prosesnya menggunakan tanur bakar atau insinerator yang menghasilkan abu bawah dan abu terbang. Nah, kalau abu bawah maka penimbunan bahan sulit hancur, tetapi kalau abu terbang nanti penimbunannya bahan berbahaya. Nah, kemudian kalau pemilihan limbah padat sulit hancur, maka dilakukan ke penimbunan bahan sulit hancur, dan pemilahan limbah padat berbahaya maka dilakukan penimbunan bahan berbahaya. Kemudian pemilahan limbah padat yang bisa didaur ulang, maka ini prosesnya di recycle atau didaur ulang. Nah, ada hasil pemilahan limbah padat ini berupa fraksi organik yang nantinya dapat dikomposkan, sehingga hasil pengomposan ini nantinya akan memperbaiki kualitas tanah. Nah, limbah cair proses pengolahannya melalui treating filter, kemudian kolam aerasi, kolam lumpur aktif, anaerobic ligand, dan line spraying atau drain fill. Kemudian kalau limbah padat melalui landfill, sanitary landfill, dan pengomposan. Nah, kita bedakan menjadi bahan pencemar itu menjadi klasifikasi pencemar, yaitu organik dan anorganik. Di sini organik itu terdiri dari hidrokarbon, minyak bumi, dan batu bara. Contohnya minyak mentah yaitu alkana, hidrosiklik, dan aromatik. Hasil sulingan contohnya bensin dan solar. Produk hasil konversi yaitu poliaromatik, hidrokarbon, karbodioksida, bahan bakar campuran, dan produk samping. Kemudian bahan pencemar organik sintetik adalah hidrokarbon berhalogen yaitu PCB, CFC, pestisida, pelarut organik. Kemudian ada plastik, ether asam platat, PVC, DHP, dan lainnya yaitu surfaktan, pestisida, organofosfat, pireterenoid, dan sintetik. Kemudian limbah pemukiman yaitu lumpur limbah. Ada pencemar dari limbah biologis yaitu patogen dan ledakan populasi plankton yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Kemudian bahan pencemar anorganik terdiri dari logam berat, contohnya
CD, Hg, Pb, Ag, Zn, Cu, Cr, dan Ni. Kemudian limbah anorganik radionukleotida dari transuranik, PT, Am, Cm, produksi fisi, kemudian produksi aktivasi dan alami, yaitu rangkaian peluruhan UT. Dan limbah anorganik dari industri. Contohnya adalah cemaran eksplorasi, pengolahan produk samping seperti asam dan abu, kemudian limbah tambang logam, tiling, dan limbah nutrien yaitu fosfor, nitrogen, karbon, dan silikon. Nah, materi limbah itu dibagi menjadi biodegradable, less biodegradable, dan non-biodegradable. Di sini fungsi sel mikroba terjaga normal pada kadar oksigen 0,1 sampai 0,3 mg per liter. Tetapi untuk lumpur aktif perlu dijaga pada konsentrasi 2 mg per liter dengan perbandingan C banding N banding P, yaitu 100 banding 10 banding 1. Flokulan atau koagulan yang umum digunakan yaitu garam anorganik seperti kalsium hidroksida atau kapur, feriklorida, ferosulfat, aluminium klorohidrat. Pengolahan limbah cair ada 3 tahapan. Yang pertama adalah proses fisik, yang kedua adalah proses oksidasi biologis, yang ketiga adalah proses fisiko-kimiawi. Nah, trickling filter atau di sini lapisan zoogleal atau biofilm terdiri dari komunitas mikroba yang menempel pada permukaan. Pertama, diselubungi polisakarida ekstraseluler yang diproduksi sendiri. Yang kedua, umumnya pada permukaan yang cukup lembab. Yang ketiga, kecepatan perkembangan terjadi pada aliran karena kecukupan nutrien. Nah, ini contoh lapisan biofilm. Nah, bagaimana biofilm formation? Pertama, adanya attachment planktonic cell yang menempel pada permukaan atau sessile cell. Nah, sessile cell ini mengalami kolonisasi pada permukaan dan lama-kelamaan maka dia akan tumbuh, mengalami pertumbuhan. Nah, pertama, survive conditioning dari sel bakteri tadi menempel, kemudian tahap kedua ada primer adhesion yang menempel, kemudian membentuk formasi of microkoloni, membentuk formasi koloni yang mengalami pertumbuhan pada tahap mature biofilm. Nah, setelah pada tahap mature ini akan mengalami detachment. DOM FPOM banyak permukaan biofilm yang menempel pada substrat. Di sini ada polisakarid metrik. Terdapat macam-macam, ada metrik, bakteri, enzim, fungihipa, cyanobacteria atau blue-green algae. Di sini algae memanfaatkan sinar matahari. Nah, ini contoh area pengolahan limbah.
relative mature, relative number, dan waktunya dari food remaining. Yang paling pendek adalah Sarcodina, kemudian disusul oleh Pitoflagellata, Zooflagellata, kemudian Stalciliata, free swimming ciliata, Rotifera, dan Bacteria. Jumlah total dan viabel bakteri pada sampel limbah dari berbagai tahapan proses pengolahan, yaitu pada limbah cair, kemudian cairan pada lumpur aktif, pada lendir pada filter, kemudian cairan pengolahan sekunder, dan cairan pengolahan tersier. Ini terdapat perbedaan persenan bakteri yang hidup. Ada penurunan persenan bakteri yang hidup dari limbah cair diam, dan yang terakhir adalah cairan pengolahan tersier. Pada tahap pertama limbah cair diam itu jumlah bakteri dalam sampel 10⁸ sel per mili totalnya 6,8, yang hidup adalah 0,14. Total biomasa bakteri pada 10⁻10 sel per gram total yang hidup adalah 320, yang hidup 6,6, persenan bakteri yang hidup 2%. Kemudian pada tahap cairan pada lumpur aktif, jumlah bakteri dalam sampel 10⁸ sel per mili totalnya 6, kemudian yang hidup 0,58. Dalam biomasa 10⁻10 sel per gram jumlah bakterinya 140 total, yang hidup 1,2, dan persenan bakteri yang hidup viabel 0,85%. Pada lendir pada filter dalam sampel 10⁸ sel per mili totalnya 620, yang hidup 15. Dalam biomasa 10⁻10 sel per gram yang totalnya 130, yang hidup 3,2, dan persenan bakteri 2,5%. Kemudian pada tahap cairan pengolahan sekunder dalam sampel 10⁸ sel per mili total 0,52, yang hidup 0,0057. Jumlah bakteri dalam biomasa 10⁻10 sel per gram pada cairan pengolahan sekunder yaitu total 430, yang hidup 4,7, persenan bakteri yang hidup 1,1. Kemudian pada proses cairan pengolahan tersier, jumlah bakteri dalam sampel 10⁸ sel per mili total 0,34, yang hidup 0,0004. Kemudian dalam biomasa 10⁻10 sel per gram total 340, yang hidup 0,41, persenan bakteri yang hidup viabel 0,12. Terima kasih, demikian pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6.